Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahnaf Nafali Rasad. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi hadis. Ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kedudukan dan kehujahan hadis. Kemudian yang kedua itu tentang fungsi-fungsi hadis. Oke, kedudukan dan kehujahan hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin atau penjelas terhadap Al-Quran. Karena siapapun tidak akan bisa memahaminya tanpa dengan memahami hadis. Begitu pula sebaliknya, menggunakan hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan sangat erat untuk memahami dan mengamalkannya. Dalil Al-Quran yang berarti katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatan bagi yang durhaka. Dalil hadis Rasulullah yang artinya dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah bersabda, saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hadis di atas dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Kemudian yaitu ada ijma. Ulama telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Banyak contoh yang bisa menjelaskan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah dan melakukan apa yang dilakukannya. Di antaranya, Abu Bakar pernah berkata, aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang dilakukan Rasulullah, maka pasti aku akan melakukannya. Itulah ijma. Kemudian ada argumentasi rasional. Dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologi sekaligus, sadaran kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar manusia beriman dan mentaati Nabi. Menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, bila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama. Karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan untuk beriman dan mentaati Nabi. Kemudian fungsi-fungsi hadis. Menduduki fungsinya yakni menjadi penjelas atau isi dari Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut. Yang berarti dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Fungsi-fungsi hadis yang pertama itu ada bayanut takrir, disebut juga dengan bayanut at-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat yang telah diterangkan di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah tanganmu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat di atas ditakril oleh hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, yaitu la yatakabbalu sholatan min akadin hadasan hatta yatawadda'a. Yang kedua itu ada bayanut tafsir, yaitu penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan danam. Kemudian yang terakhir, kemudian ada bayan at-tasri, penjelasan hadis yang berupa mewujudkan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syarak yang tidak dapat nasnya dalam Al-Quran. Seperti contoh tersebut, yang mana dapat diketahui bahwa Al-Quran tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Memang dalam Al-Quran dijelaskan beberapa kerabat dilarang dikawini seperti ibu kandung, saudara,
anak, dan sebagainya. Tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Yang terakhir yaitu Bayal An-Nas. Hadis ini yaitu memberikan penjelasan hadis yang menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contoh sabda Rasulullah yang dinarasikan Abu Ummah Al-Bahlil sebagai berikut. Yang mana hadis itu menurut mereka menas ayat berikut yang berarti diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.